Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Ihsan, NIM 18181. Sini saya akan menjelaskan tentang tugas PRPL mulai dari tugas pertama sampai tugas keempat. Kita lihat ke laptop. Di tugas pertama kita mendapatkan tugas untuk pendaftaran di WA grup PRPL 2020. Di sini saya sudah masuk atas nama Ocan. Dan di tugas 2 kita mendapatkan pendaftaran di Minimaling. Di sini saya melakukan pendaftaran di Minimaling Universitas Ahmad Dahlan dengan akun Google Webmail UAD ACID. Terus tugas yang ketiga pendaftaran di akun GitLab. Di sini saya mendaftar akun GitLab dengan nama saya sendiri Khairul Ihsan. Terus form pendaftaran di blog UAD ACID. Di sini pada tugas 32B disuruh melakukan pendaftaran di blog UAD ACID. Sini saya sudah mengisikan nama saya, NIM, email UAD saya, dan lain-lainnya, ada nomor HP seperti nomor HP. Terus persiapan peralatan pengembangan ini saya melakukan screenshot spesifik laptop saya yang saya gunakan. Di sini terdapat spesifik laptop sebagai berikut, misalnya seperti RAM-nya 4,00 dan di sini banyak lagi tentang spesifik laptop. Terus selanjutnya saya di sini melakukan pemotretan terhadap laptop yang saya gunakan untuk mengerjakan tugas atau yang saya gunakan sehari-hari. Inilah gambar laptop yang saya gunakan dan yang saya screenshot spesifiknya tadi. Kemudian adapun aplikasi yang saya gunakan adalah Sublime Text. Inilah tampilan awal Sublime Text sebelum kita mengisi programnya. Terus di Sublime Text ini ada beberapa menu seperti menu file, edit, select, find, view, dan lain-lainnya. Di sini saya memberi contoh tentang menu file. Di menu file ada beberapa menu juga, ada beberapa tools seperti new files, open folder, dan lain-lainnya. Di sini berfungsi misalnya new file, kita membuka lembaran baru atau file baru. Di sini ada open file, misalnya kita ingin mengekspor file dari suatu folder, ingin memasukkan ke dalam Sublime Text, nanti kita menggunakan open file. Kalaupun open folder, kita menggunakan folder, bukan file saja. Terus pada menu edit, di menu edit ini ada beberapa banyak tools juga seperti copy, cut, paste, dan lain-lainnya. Setelah kita mengisi program di dalam Sublime Text ini contoh program-programnya. Misalnya kita ingin membuat biodata kita dan menampilkan ke web. Inilah contoh programnya. Terus di sini saya melanjutkan pemilihan tugas proyek. Di sini ada nama saya Khairul Ihsan, aplikasi perabotan rumah tangga. Di sini sudah langsung dilanjutkan oleh Bapak Ali Tarmuji dan tidak melakukan revisi. Di sini adapun tugas selanjutnya yaitu menginvite Bapak Ali Tarmuji di GitLab. Di sini saya melakukan invite terhadap Pak Ali Tarmuji. Kemudian saya di sini isi dari GitLab saya program-programnya seperti yang bisa lihat di video tersebut. Di sini saya melakukan pemasangan Git client di laptop atau plugin. Di sini saya kesulitan untuk memasukkannya karena email yang saya gunakan tidak bisa. Saya coba-coba email UAD ACID, tidak bisa juga. Di sini yang saya tinggal memasukkan link dari
GitLab tersebut, tapi GitLab-nya tidak bisa dibuka. Adapun tugas selanjutnya yaitu menyusun kebutuhan, analisis, pengembangan, dan rancangan aplikasi. Analisis kebutuhan dan pengembangan perangkat lunak yang akan dilakukan sesuai dengan studi kasus peralatan rumah tangga. Analisis meliputi berupa komponen 6 dasar komponen dalam pengembangan sistem berbasis komputer (SBK). Analisis kebutuhan hardware. HW untuk pengembangan developer. Hardware yang digunakan untuk membangun studi kasus peralatan rumah tangga ini berupa perangkat komputer yang nantinya akan dipakai untuk pengembangan aplikasi peralatan rumah tangga ini. HW untuk klien komputer yang akan menggunakan aplikasi yang kita buatkan. Hardware yang kita gunakan klien untuk mengembangkan studi kasus penjualan perabotan rumah tangga ini juga sama berupa perangkat komputer yang nantinya akan dipakai oleh klien untuk mencari info tentang perabotan rumah tangga yang mereka inginkan. Adapun analisis kebutuhan software system, SW untuk pengembangan developer, sangat dibutuhkan untuk pengembangan dari aplikasi itu sendiri dan akan dilakukan pengembangan pada bagian submenunya. SW klien dalam menjalankan aplikasi yang dikembangkan dibutuhkan untuk melakukan pengembangan fitur-fitur yang nantinya akan disediakan untuk klien. SW aplikasi yang digunakan spesifik global dibutuhkan untuk melakukan pengembangan fitur-fitur yang nantinya akan disediakan. Terus analisis kebutuhan database atau storage dibutuhkan untuk rekap data, baik data stok, ketersediaan barang atau pelanggan dan harga. Di sini kita melakukan analisis tentang stok barang yang kita sediakan dan berapa barang yang akan kita sediakan. Habis itu analisis kebutuhan prosedur, proses bisnis, tata cara sistem dan lain-lain. Butuh penyosialisasian dengan cara penggunaan aplikasi tersebut kepada klien. Analisis kebutuhan personalia. SDM yang terlibat dari sisi developer dan dari sisi klien. Penambahan developer untuk pengembangan software. Analisis kebutuhan dokumentasi seperti desain, perjanjian, catatan teknis dan lain-lainnya sebagai acuan dalam pengembangan. Bisa dengan cara penyentuhan gambar berbagai macam perabotan rumah tangga. Identifikasi dan buatlah daftar kebutuhan di atas sesuai dengan studi kasus masing-masing. Daftar kebutuhan studi kasus penjualan perabotan rumah tangga. Misalnya, beranda atau tampilan awal berupa home. Habis itu tabel pelanggan yaitu riwayat pelanggan. Misalnya pelanggan itu membeli beberapa bahan untuk mereka gunakan. Habis itu tabel produk, penampilan riwayat data-data produk. Di sini data-data produk yang kita miliki. Habis itu tabel daftar transaksi riwayat pelanggan melakukan. Di sini tabel transaksi antara pelanggan dengan suatu toko. Gambar-gambar rancangan desain aplikasi diberi penjelasan secukupnya. Aplikasi yang saya buat ini berbasis web dinamis, di mana web tersebut dapat menyajikan database yang diperlukan pada studi kasus penjualan perabotan rumah tangga. Misalnya contoh web yang saya buat. Di sini terdapat seperti beranda, transaksi, laporan pencarian, data master, dan lain-lain. Di sini transaksi terdapat beberapa isi transaksi yang kita lakukan. Misalnya seorang pembeli melakukan transaksi kepada suatu toko, maka transaksi itu dicatat. Dan pada laporan, misalnya pada laporan hari ini, misalnya kita ada banyak transaksi, misalnya ada 5 atau 6 transaksi hari ini. Terus dalam satu transaksi ada beberapa pembelian, misalnya 5 atau 6 pembelian. Di dalam laporan ini akan dilaporkan semua apa aja yang orang belikan, atau di sini lebih itunya yaitu tentang laba atau enggaknya. Habis itu di sini pencarian di sini untuk memudahkan pencarian. Misalnya kita ingin mencari data-data pelanggan setia kita atau gimana. Terus di sini data master, terdapat data master. Di sini ada isinya dari data master, ada data user dan data lain-lainnya. Di data user kita bisa mengisi karyawan kita. Dan kita di sini sebagai admin
kita bisa menaruh harga semau kita. Sedangkan sebagai pegawai dia tidak bisa mengganti harga atau semacamnya. Dia cuma bisa melakukan transaksi. Kurang lebih web yang saya tampilkan seperti ini desainnya. Jadi web seperti inilah web yang saya buat. Jadi web ini nantinya akan dipegang oleh staf kasir yang sedang bertugas sesuai dengan bidangnya. Pada gambar 1.0 yang berupa desain tampilan home merupakan gambaran web yang nantinya saya buat. Dalam web ini sendiri nantinya akan dapat menampilkan pelanggan ingin melakukan pemesanan barang-barang perabotan rumah tangga yang ada di toko. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.